Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah sukar memahami jalan Tuhan. Saudaraku terkasih, nats dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudaraku terkasih, adalah tidak mudah memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan itu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara bisa baca dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 8-9. Saudara pasti dikuatkan di situ. Saudara, banyak sekali harapan, impian yang kita mulai impikan dari start sampai finish. Semuanya keinginan kita. Tapi jalan-jalan Tuhan belum tentu sesuai dengan jalan-jalan kita. Tapi saudara harus ingat bahwasanya jalan Tuhan adalah yang terbaik. Karena kita harus sadari tak mampu memahami jalan Tuhan. Karena seringkali kadang kita sering memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, kehendak dan rencana kita. Tapi kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sulit, saudara, untuk dimengerti dan serasa tidak masuk akal. Ya, itulah jalan Tuhan. Contoh, bangsa Israel tak bisa memahami jalan Tuhan ketika harus melewati padang gurun. Padahal di balik itu ada rencananya yang begitu indah. Orang yang hanya terfokus pada hal-hal yang lahiriah akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel. Saudara bisa baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-106 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 9. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya. Untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Saudaraku terkasih,
Sekalipun mereka telah mengecap perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka belum juga mengerti jalan-jalan Tuhan. Tuhan berkata dalam Mazmur pasalnya yang ke-95 ayat 10 sampai dengan 11. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudaraku, kalau kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman iman berjalan bersamanya. Dengan memahami jalannya, kita juga akan semakin mengenal pribadinya. Saudaraku terkasih, di dalam Yesaya pasal 43 ayat 19, "Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Saudaraku terkasih, kadang saya pribadi menyusun sebuah rencana yang kiranya bisa diwujudkan oleh Tuhan. Tetapi kadang Tuhan membuat rencana lain untuk saya. Dan akhirnya saya mengerti. Namun pengertian saya tidak semata-mata hadir pada masa itu. Tetapi begitu banyak rencana-rencana Tuhan yang dilewati oleh saya, yang pada akhirnya suatu hari saya mengerti, oh inilah yang Tuhan mau bagi diri saya. Dan saya sangat bersyukur. Saudaraku, rasakan pengalaman bersama Tuhan, maka engkau bisa tahu jalan-jalan Tuhan untuk dirimu. Saudaraku, walau terkadang jalan-jalan Tuhan terasa berat untuk diikuti, selalu ada rencananya yang indah, dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Terima kasih. Itulah renungan kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau terus pelihara kami. Engkau terus membuat rencana yang terbaik buat kami. Tuhan, tolong terus Engkau pimpin hati kami agar kami mau seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak egois Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.